Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Arif Hidayat, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan Manajemen Keuangan dan Perbankan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Pamulang, yaitu mentari.unpam.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dengan cara mereview mata kuliah pekan sebelumnya, memberikan bahan materi, penjelasan, diskusi, tanya jawab, serta penugasan ataupun studi kasus. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep nasabah kredit serta produk kredit yang dapat ditawarkan kepada nasabah. Yang keempat, mampu membedakan antara pelayanan dan operasional bank syariah dan bank konvensional. Kelima, mampu merancang konsep perkreditan secara keseluruhan, mulai dari pengusulan keputusan kredit, perikatan kredit, pengusulan pencairan kredit, sampai memelihara nasabah kredit. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian bank dan perbankan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis bank dan klasifikasi bank. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi-fungsi bank dan kegiatan bank. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelayanan bank syariah dan bank konvensional. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan ini meliputi yang pertama, modul atau RPS yang dapat diunduh dari e-learning dari Universitas Pamulang, yaitu mentari.unpam.ac.id. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus. Yang ketiga, video pembelajaran. Adapun mengenai kriteria penilaian dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan ini mencakup 4 komponen. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%, yang ketiga UTS dengan bobot 30%, dan yang keempat UAS dengan bobot 40%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan yang dilakukan secara luring di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan ruang lingkup lembaga keuangan bank. Ya, sebelum kita memasuki mata kuliah ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa.
berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Mohon izin teman-teman, sebelum kita bahas mengenai pertemuan 11 ini, ruang lingkup lembaga keuangan bank, pekan lalu sudah kita bahas ya mengenai manajemen kredit. Ya, ini sekedar review kembali mata kuliah yang sudah kita pelajari pekan sebelumnya, yang mana berkenaan dengan manajemen kredit. Bank menyalurkan kredit itu biasanya menggunakan 5 prinsip. Ya, sebelum dana itu disalurkan kepada nasabah atau debitur. 5C biasanya disebut dengan faktor 5C. Nah, faktor 5C itu bisa ada yang bantu saya? Faktor 5C itu apa aja? Ya, Mbak? Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. 5C ini, faktor 5C ini yang perlu dianalisa oleh pihak bank sebelum dana tersebut disalurkan kepada nasabah. Kenapa? Karena posisinya ketika uang sudah diberikan ke nasabah, maka akan ada yang namanya resiko kredit. Apa resiko kredit? Resiko gagal bayar. Ya, oleh karenanya ketika sebelum dilakukannya itu pencairan kredit nasabah, ya, pihak bank perlu melakukan analisa tersebut. Itu 5C itu menjadi dasar penyaluran kredit, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika sudah disalurkan, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak menutup kemungkinan ada yang namanya resiko gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar ini biasanya dilakukan oleh pihak bank dengan mengantisipasi melalui penyelamatan. Biasanya disebut ada berapa tuh penyelamatan tersebut? Ada yang tahu, masih ingat? Penyelamatannya apa? Pembiayaan yang bermasalah itu atau kredit bermasalah? Rekonstruksi apa? Restrukturisasi. Rekonstruksi. Restrukturisasi. Yang kedua, rescheduling. Yang ketiga mungkin Pak, ini satu lagi, reconditioning. Nah, itu 3 tersebut kurang lebih untuk penyelamatan jika terjadi kredit bermasalah. Nah, jadi jangan sampai nanti tertukar, ya. Ketika nasabah sudah menerima, tidak menutup kemungkinan ada yang namanya gagal bayar dalam proses angsuran tersebut setiap bulannya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti masih ingat materi kita di pekan sebelumnya. Kita lanjut teman-teman di pembahasan pertemuan 11 ini mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank. Oke. Ya. Kita lihat, oke. Ini ada definisi bank. Apa sih bank itu? Ada yang bisa bantu saya? Bank. Tempat menyalurkan dana masyarakat. Ada lagi? Tempat simpan pinjam. Oke. Berarti sudah paham semua karena sudah spill di pekan sebelumnya ya. Oke. Ini definisi bank. Sebentar. Nah, definisi bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tanggal 10 November 1998, yang mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ya, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, nanti kita garis bawah itu. Bentuk-bentuk lainnya itu maksudnya jasa bank lainnya, ya, transport dan lain sebagainya. Nah, itu berkenaan dengan definisi bank menurut Undang-Undang tahun 1998. Adapun Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah itu ada di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Ya, Perbankan Syariah ada terusannya lagi. Ini kan 98 yang sebelumnya. Tapi konteksnya sama. Ya, sama-sama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, yang perbankan syariah tentunya itu sesuai dengan prinsip
syariah. Ya, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oke, itu definisi bank. Tapi sedikit banyak tadi sudah diketahui. Nah, ini jenis-jenis bank, teman-teman. Ya, jenis-jenis bank itu berdasarkan fungsinya ada dua. Ada bank umum dan ada juga BPR ataupun BPRS. Itu ada di belakang berarti yang syariah. Ya. Bank umum ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah. Ya. Sedangkan BPR ada BPR konvensional, ada BPR syariah. BPR apa kepanjangannya? Bang? Perkreditan, perwakilan. Ada lagi? Perkreditan rakyat. Ada yang kurang tepat sepertinya. Perwakilan, perkreditan, tapi sekarang sudah diperbarui yang namanya Bank Perekonomian Rakyat. Ya, BPR itu Bank Perekonomian Rakyat. Ada BPR dan juga ada BPR Syariah. Berdasarkan kepemilikannya itu ada bank milik pemerintah, milik swasta nasional, dan milik koperasi asing dan juga campuran. Nah, kita lihat contohnya ada apa aja. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini bank umum itu ada BCA, ada CIMB, dan juga Bank Danamon. Itu bank umum ternyata dibagi lagi menjadi bank umum devisa dan juga bank umum non devisa. BCA berarti bank umum konvensional. CIMB bank umum konvensional dan namun sama. Sedangkan di bawah BCA syariah itu bank umum syariah, syariah. Sedangkan BPRS dia hanya BPR saja atau BPR. Kita lihat contoh dari bank milik pemerintah ada BTN. Nah, oke. BTN, BNI, BRI, Mandiri, ya, BMI. BMI itu Bank Muamalat Indonesia atau Bank Muamalat. Ada BCA dan namun CIMB, Mega dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis bank ya berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan kepemilikannya. Ini nggak perlu dihafal, tapi teman-teman cukup pahami aja poin-poinnya. Milik asing yang mungkin sekilas pernah lihat di jalan, sekilas ketika teman-teman lagi dinas keluar, ini Bank of Tokyo dan lain sebagainya, ini ada bank ini dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi setidaknya jenis-jenis bank ini bisa dipahami ya. Ini mengenai jenis-jenis bank. Kita lanjut. Dari fungsi bank itu sendiri, nah ini ada kaitannya dari definisi yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit ini untuk bisa konvensional, sedangkan pembiayaan istilah bank syariah. Yang ketiga, bank sebagai lembaga untuk melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Ini tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi. Kita ketahui sebanyak 3 poin dari sisi fungsi bank itu sendiri. Oke. Nah, sedangkan layanan perbankan. Nah, layanan perbankan di sini ada funding. Funding itu apa sih? Tadi pertama apa? Fungsi pertama. Nah, dari sisi pendanaan. Ya. Lihat di situ ada konsepnya berupa titipan atau investasi. Yang paling pertama lihat sebot arah kanan vertikal ya. Konsepnya itu funding dari sisi pendanaan. Orang yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito. Di situ ada konsepnya titipan dan ada konsepnya investasi. Maksudnya apa? Funding di sini ya atau dalam hal ini simpanan dalam bentuk tabungan berupa titipan yang mana di situ ada akadnya wadiah. Wadiah itu titipan maksudnya teman-teman. Ya, akadnya. Ini konteks dari sisi akad ini berkaitan dengan bank syariah. Ya.
Sedangkan untuk funding dari sisi konsep investasi ada mudharabah. Nah, contoh produknya apa? Lihat poin 1. Ada giro, tabungan dan juga deposito. Yang termasuk titipan itu berarti apa? Wadiah atau produknya tabungan. Ya. Maksudnya wadiah itu seperti apa sih? Teman-teman pagi-pagi setor ke bank. Ya. Malam-malam. Sore-sorenya itu ada kebutuhan dana diambil lagi, titipan. Sedangkan konteks yang investasi, lihat ada mudharabah, tabungan jangka panjang atau deposito jangka panjang, nggak bisa dia pagi-pagi disetor, siangnya mau diambil, nggak bisa. Karena itu jangka panjang, ya, deposito juga tabungan. Tapi di situ lihat poin 2 contoh produknya ada tabungan juga kan? Nah, di Bank Syariah itu tabungan, ada tabungan wadiah, ada tabungan mudharabah. Nah, tabungan yang prinsip dengan investasi itu, semisal teman-teman berniat untuk berangkat umroh atau haji, itu akadnya mudharabah. Biaya pendidikan itu akadnya mudharabah. Maksudnya apa? Itu investasi jangka panjang. Ya, itu contoh produk dari sisi tabungan yang dengan menggunakan akad mudharabah. Sedangkan dari sisi financing itu apa tadi yang fungsi kedua? Pembiayaan atau kredit. Ya, konsep di Bank Syariah itu ada jual beli, sewa beli, investasi dan pelengkap. Akadnya lihat, ada murabahah, salam, istisna, ijaroh atau biasa dikenal atau disebut IMBT namanya, ijaroh muntahiyah bitamlik, ada mudharabah, ada musyarakah, iwalah, rankod, wakalah dan kafalah. Itu di sisi akadnya. Contoh produknya lihat, ya, ada car loan, perkebunan, konstruksi, car leasing, kredit modal kerja, factoring, gadai haji dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari sisi penyaluran kredit, ya teman-teman. Jadi prinsip pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal ini dengan konteksnya Bank Syariah. Ya, nanti saya akan sampaikan juga berkenaan dengan perbedaan apa sih dengan Bank Syariah dengan bank konvensional, nanti akan saya sampaikan. Sedangkan servis sendiri di situ ada jual beli konsepnya, ada sewa agensi, akad itu ada sharp, ijaroh, wakalah. Nah, contoh produknya jual beli falas, SDB. Apa SDB pernah dengar? Pekan sebelumnya pernah disampaikan. Safe Deposit Box. Nah, SDB, Safe Deposit Box, dan yang terakhir itu ada transfer. Nah, biasanya dari sisi servis ini atau jasa bank lainnya merupakan produk bank umum. Ya. Kalau di bank umum syariah atau bank umum konvensional itu bisa sampai servis, funding, financing dan servis. Ya, tapi kalau untuk yang di BPRS itu hanya funding dan financing. Dia tidak ada yang namanya jasa bank lainnya atau servis. Ya, karena nggak ada jual beli falas, nggak ada produk SDB, nggak ada transfer seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini berkenaan dengan layanan perbankan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, kita lanjut. Berarti ya. Nanti sambil berjalan silakan ditanyakan. Nah, di sini berkenaan dengan pendanaan, pembiayaan atau jasa dan juga sosial. Lihat teman-teman, di situ ada pola titipan. Tadi sudah sampaikan ada wadiah yad domanah. Apalagi nih Pak? Ada wadiah yad domanah, ada wadiah yad amanah. Ya, kalau misalnya lihat dari sisi pendanaan, orang yang nyimpan uang, ya, dalam bentuk tabungan, wadiah yad domanah. Sedangkan pola investasi atau bagi hasil, ya, itu ada mudharabah. Ada lagi banyak nih. Mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ada yang paham mengenai mutlaqah atau muqayyadah? Bisa membedakan apa itu maksudnya? Atau baru dengar? Oh, baru dengar. Oke. Mudharabah mutlaqah ini ketika posisinya semisalnya Mas Ade punya uang 50 juta simpan di bank, itu kan.
simpan di bank itu akadnya mudharabah mutlaqah. Maksudnya apa? Datang ke bank, terserah pihak bank mau menyalurkannya ke sektor mana aja. Yang penting sesuai dengan prinsip syariah. Ya, entah itu untuk modal kerja, ya, untuk investasi ataupun konsumtif. Itu mudharabah mutlaqah. Jadi pihak bank bebas mau menyalurkannya ke sektor mana aja. Sedangkan mudharabah muqayyadah, Mas Ade datang ke bank 50 juta, saya mau simpan dana ini, tapi tolong uang yang saya simpan ini disalurkan untuk sektor ini, hanya untuk sektor konsumtif saja, hanya untuk sektor modal kerja aja, seperti itu. Lebih spesifik. Ya, itu perbedaan antara pola investasi atau bagi hasil dengan akad mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini? Sebelum saya lanjut ya. Karena jangan sampai nanti maksudnya apa nih ya. Oke. Itu dari sisi pendanaan ya. Sedangkan dari sisi pembiayaan ada pola bagi hasil. Ini namanya nggak perlu dihafal ya, tapi dibaca aja, dipahami. Kurang jelas nanti silakan tanyakan. Ya, pola bagi hasil itu ketika pihak bank menyalurkan kepada nasabah atau debitur, ada mudharabah, ada musyarakah. Ya, mudharabah itu maksudnya apa? Polanya bagi hasil. Maksudnya apa? Ada yang bisa sharing saya? Mudharabah itu maksudnya ketika pihak bank menyalurkan kepada nasabah atau debitur itu full 100% dananya dari bank. Ya, untuk pembiayaan dalam hal pola bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan musyarakah itu bisa 50-50. Maksudnya apa? Mbak siapa namanya? Maaf. Mbak Keisha lagi usaha, ada project, dia punya modal, ada butuh modal 100 juta. Sedangkan dia punya dana 50 juta. 50 jutanya itu dari pihak bank atau musyarakah. Karena 50-50. Ya, enggak full semuanya yang diberikan atau disalurkan ke Mbak Keisha. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Itu berkenaan dengan pola bagi hasil mudharabah musyarakah. Adapun pola jual beli itu ada murabahah, salam istisna, pola sewa ada ijarah, ada IMBT namanya ijarah muntahiyah bitamlik, ada pola pinjaman talangan atau qard. Ya, kalau qard di sini biasanya nggak ada yang namanya tambahan margin atau bunga. Seperti itu. Ada jasa keuangan, wakalah, kafalah, rahan, sarf, ya. Ada pola titipan. Nah, wadiyah yad amanah seperti tadi SDB, State Deposit Box, ya. Sosialnya pola pinjaman kebajikan Al-Qardul Hasan, seperti itu. Ya, ini berkenaan dengan layanan perbankan khususnya di bank syariah, teman-teman. Tapi poinnya jangan sampai nanti tertukar, ya. Di BPR atau BPRS itu tidak ada jasa bank lainnya atau transfer tadi, ya. Cukup sampai pembiayaan dan juga pendanaan atau tabungan, seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum saya lanjut? Oke. Nah, kurang lebih sekian ya materi kita hari ini berkenaan dengan ruang lingkup lembaga keuangan bank. Silakan dibaca lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Sekiranya nanti ada yang kurang jelas, kurang paham dari apa yang sudah disampaikan, silakan kita diskusikan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.